Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Dahlan dengan NIM R1B123062. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktikum SIG pemodelan spasial, di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang acara 3 yaitu network analysis dan cara pembuatan network analysis. Baiklah, langsung saja. Pada poin latar belakang, SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis. SIG juga memadukan antara peta digital dengan basis data, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan spasial antara berbagai fenomena di permukaan bumi. Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, SIG menjadi alat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data spasial. Pada SIG itu sendiri terdapat network analysis. Network analysis itu adalah salah satu ekstensi atau alat dalam SIG, seperti pada aplikasi ArcGIS yang digunakan untuk melakukan analisis berbasis jaringan. Fitur ini memungkinkan pengguna menghitung rute terpendek, menentukan wilayah layanan atau service area, melakukan analisis aliran lalu lintas, hingga optimasi distribusi. Dengan network analysis, pengguna dapat melakukan simulasi dan perencanaan rute yang efisien berdasarkan jarak, waktu tempuh, atau kondisi jaringan jalan tertentu. Poin selanjutnya yaitu metode network analysis. Pada praktikum ini kami menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu route. Metode route atau rute digunakan untuk menentukan jalur perjalanan yang paling efisien di dalam jaringan jalan. Efisiensi ini dapat didasarkan pada jarak terpendek, waktu tempuh tercepat, atau kombinasi parameter lain seperti kondisi jalan, kecepatan rata-rata, atau biaya perjalanan. Dalam prosesnya, sistem akan mencari lintasan dengan hambatan atau impedance paling rendah dari titik awal ke titik tujuan. Metode ini sangat penting dalam perencanaan transportasi, pengelolaan logistik, pengiriman barang, hingga penentuan jalur evakuasi bencana. Yang kedua yaitu closest facility atau fasilitas terdekat. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi fasilitas yang paling dekat atau paling cepat diakses dari suatu titik kejadian atau titik permintaan. Pengukuran kedekatan ini dapat dihitung berdasarkan jarak atau waktu perjalanan menggunakan jaringan jalan yang sebenarnya, bukan jarak lurus. Yang ketiga yaitu service area atau daerah layanan. Metode service area digunakan untuk membuat batasan wilayah, cakupan layanan, suatu fasilitas berdasarkan waktu tempuh atau jarak tertentu. Hasilnya berupa poligon yang menggambarkan area yang masih dapat dijangkau dalam misalnya 5 menit, 10 menit, atau 1 km dari fasilitas tersebut. Analisis ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sebaran aksesibilitas fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, SPBU, pemadam kebakaran, dan pusat logistik. Adapun manfaat pada metode network analysis, secara teoritis, manfaat metode network analysis berperan dalam pengembangan konsep analisis spasial yang berbasis jaringan. Alat ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana hubungan topologi antara simpul dan ruas jalan dapat digunakan untuk menganalisis pola pergerakan dan konektivitas wilayah. Network analysis juga menjadi dasar dalam pengembangan model spasial untuk optimasi rute, analisis waktu tempuh, serta identifikasi wilayah pelayanan. Sedangkan secara praktis, network analysis sangat berguna dalam pemecahan masalah nyata di berbagai bidang, misalnya dalam perencanaan transportasi untuk menentukan rute tercepat atau terpendek, analisis distribusi logistik, penentuan lokasi fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit atau pemadam kebakaran, berdasarkan jangkauan waktu tempuh hingga optimalisasi pengiriman barang. Selain itu, network analysis membantu pengambilan kebijakan dan perencanaan wilayah dalam membuat keputusan yang efisien dan berbasis data spasial. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan metode network analysis pada aplikasi ArcGIS. Baiklah, di sini pertama kita membuka aplikasi ArcGIS atau ArcMap.
Baiklah, setelah membuka aplikasi ArcGIS, di sini kita akan memasukkan data jalan dan data fasilitas kesehatan. Di sini saya menggunakan data jalan dan data fasilitas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah, langsung saja. Pertama klik kanan pada layar, kemudian add data. Di sini kita masukkan data jalan dan data kesehatan. Kemudian di add. Seperti terlihat pada layar ini, titik-titik yang berwarna coklat ini atau hitam merupakan wilayah atau fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan garis-garis berwarna biru ini merupakan data jalan. Baik, selanjutnya yaitu pada langkah selanjutnya kita akan melakukan network analysis. Caranya, pertama buka ArcCatalog. Pada ArcCatalog, di sini kita cari atau menentukan tempat kita akan membuat filenya. Misalnya di sini saya menggunakan data D. Pada poin data D ini, kita klik kanan, kemudian New. Kemudian kita pilih file geodatabase. Setelah file geodatabase aktif, di sini kita klik kanan pada file New Geodatabase, kemudian New. Di sini kita pilih fitur dataset. Pada fitur dataset ini kita akan membuat namanya yaitu Network Analysis. Kemudian di next. Setelah itu kita tentukan zonanya, di mana Kabupaten Tasikmalaya ini masuk pada zona WG 1984 zona 46N. Next, di sini kita next saja sampai selesai. Setelah network analisisnya jadi, pada network analisis ini kita klik kanan, kemudian kita impor. Pada impor ini kita pilih fitur kelas multiple. Pada fitur ini, fitur kelas ini, kita memasukkan data jalan. Setelah itu, kita atur penyimpanannya. Di sini saya tidak mengaturnya. Kemudian OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, jika prosesnya selesai, maka akan muncul notifikasi atau data seperti ini. Setelah itu, jika telah selesai, di sini kita akan mengaktifkan network analysis. Cara memunculkan network analysis itu dengan cara klik kanan pada bagian atas ini, kemudian cari network analysis, kemudian di sini kita aktifkan. Setelah itu, pada network analysis di sini untuk metode-metodenya belum aktif. Untuk cara mengaktifkannya yaitu dengan ke customize. Pada customize itu kita ke customize mode, kemudian cari network analysis. Ketika di sini network analisisnya tetap atau masih hidup, kita close saja. Kemudian kita ke customize lagi, kemudian ke extension. Pada extension ini kita klik di network analysis, kemudian close. Kemudian setelah itu, pada file geodatabase atau network analysis yang di sini, yang di katalog ini, kita klik kanan, kemudian new. Setelah itu kita network dataset. Pada ini, terus selanjutnya kita akan next. Ini kita next. Di sini yes. Jika no di sini maka pilih yes. Kemudian next. Di sini kita pilih yang paling bawah, yaitu using elevation fields. Kemudian next. Di sini kita kasih no.
Di sini kemudian kita mengaktifkan build service area indexnya, kemudian next. Setelah itu finish. Ini merupakan proses network datasetnya, kemudian yes. Oke, setelah network datasetnya aktif atau selesai berproses, pada peta atau data yang telah dimasukkan akan jadi seperti ini. Jadi kita akan mematikan data yang kita telah masukkan tadi. Di sini kita akan hanya mengaktifkan yaitu data jalan saja. Dengan data network analysis-nya. Setelah itu kita ke network analysis ini, klik, kita pilih new route. Jika setelah memilih new route, maka akan muncul seperti ini. Baiklah, metode new route ini merupakan metode pertama yang saya gunakan. Di sini kita zoom. Seperti yang kita lihat di sini terdapat banyak sekali titik-titik. Ini merupakan titik-titik penghubung jalanan yang ada pada data ini. Baiklah, di sini kita akan membuat metode yang pertama yaitu metode new route. Langsung saja pada data jalan ini kita klik ini, create network location tools. Setelah itu kita akan membuat titik-titik yang saling berhubungan antara semua titik ini. Ini bebas, penempatannya dia bebas, yang penting membuat sebuah rute. Baiklah, saya akan coba buat. Baiklah, untuk metode route atau new route, setelah membuat 30 titik kemudian di solve, jadi hasilnya seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari metode yang pertama yaitu route. Selanjutnya untuk metode yang kedua, di sini pertama kita klik pada network analysis, kemudian pilih new service area, dan ini merupakan metode yang kedua. Setelah itu pada metode new service area, pada poin fasilitas di sini kita klik kanan, kemudian load location. Di sini kita masukkan fasilitas yang kita mau masukkan tadi, yaitu fasilitas kesehatan. Kemudian klik, kemudian oke. Kemudian sini kita matikan untuk titik-titik route yang tadi. Nah, di sini terdapat titik-titik yang berwarna biru. Ini merupakan titik-titik fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk hasil dari metode new service area, dia sangat simpel, yaitu dengan pada fasilitas ini yang di sini kita ubah. Untuk locatednya kita jadikan misalnya tadi itu rumah sakit atau puskesmas. Sini kita cari
hospital. Setelah itu kita masukkan, tentukan ukurannya, kemudian oke. Nah, ini mereka merupakan titik-titik dari rumah sakit. Setelah itu, pada poin fasilitas, kita klik kanan, kemudian properties. Kemudian untuk di sini kita cari simbologi. Di sini untuk data simbologinya masih seperti ini. Kemudian kita silang pada service area yang di sini, kita klik kanan, kemudian properties. Setelah itu di sini kita pilih yang merge by break value. Kemudian klik pada accumulation-nya, di sini kita aktifkan length atau meters. Di sini analisis settingnya kita ubah dari 100, 200, 400, 800, 1000, dan 2000. Kemudian oke. Setelah itu pada poin poligon di sini kita klik kanan, kemudian properties. Jika datanya masih seperti ini atau belum ada value-nya sama sekali, maka pada fasilitas ini kita solve-kan. Setelah di-solve jadi seperti ini. Kemudian data poligonnya sudah muncul, kemudian klik kanan, properties. Di sini kita pilih warna degradasi dari hijau ke merah. Ini add value, pilih ulang agar warnanya tersusun, kemudian oke. Untuk hasil dari metode new surface area, dia hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu metode terakhir atau metode ketiga, yaitu new closest facility. Untuk new service area-nya kita nonaktifkan dulu. Oke. Untuk closest facility seperti hampir sama caranya dengan service area tadi. Klik kanan pada fasilitas, kemudian load location. Setelah itu masukkan data kesehatan. Setelah itu oke. Nah, bedanya pada metode closest facility di sini, kita akan membuat sebuah insiden, misalnya insiden kecelakaan. Caranya, kita klik kanan atau klik pada insiden, kemudian klik create network location, kemudian kita membuat titik-titik di sekitar fasilitas kesehatan yang ada di sini. Misalnya pada di sini kita akan buat titik di sini dan di sini, dan kita cari lagi kesehatan yang lainnya. Misalnya ini kita buat di sini dan di sini, dan untuk yang ini kita buat di sini dan di sini. Untuk titiknya itu sembarang ya, kita mutar di mana. Untuk di sini tuh kita buat di sini dan di sini. Oke. Setelah itu di sini saya cuma buat 8 titik insidennya. Setelah itu pada layar yang ini untuk lokasinya kita ubah jadi rumah sakit. Kemudian enter. Itu kita masukkan hospital yang ini, yang gedungnya. Tentukan di sini, kita atur ukurannya. Setelah itu, setelah semua fasilitas berubah, pada bagian insiden ini untuk located-nya kita ubah, misalnya lokasi kecelakaan. Berarti sini kita memasukkan rute ambulan ke rumah sakit.
Jadi sini kita masukkan ambulansnya. Kemudian kita tentukan ukurannya. Dan oke, seperti yang kita lihat di sini ada ambulans dan rumah sakit. Nah, untuk menentukan rute tercepat ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian, caranya itu kita solve kan. Kita klik solve. Di sini terdapat beberapa poin yang error. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada garis yang berwarna hijau yang tebal. Garis ini menunjukkan rute tercepat menuju rumah sakit. Walaupun di sini ada rumah sakit, tapi tidak ada rute dari ambulans ke rumah sakit ini, berarti terdapat jalan yang putus, sehingga ambulans memilih rute tercepat untuk ke rumah sakit yang ini. Begitupun dengan beberapa ambulans yang tidak bisa ke area rumah sakit ini. Nah, di sini ada ambulans yang tidak dapat atau tidak bisa membaca rute tercepat menuju rumah sakit ini karena pada rumah sakit ini terdapat data atau jalan yang putus, sehingga ambulans ini tidak dapat menentukan rute tercepat ke rumah sakit yang ini. Baiklah, untuk hasil dari metode yang ketiga dia seperti ini. Cukup simpel. Baiklah, untuk hasil peta dari metode network analysis dengan metode RAUT pada Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat itu seperti ini. Untuk metode Neurotnya hasilnya seperti ini. Yang biru, garis biru ini merupakan rutenya. Dan ini merupakan hasil dari metode network analysis dengan metode service area Kabupaten Tasikmalaya. Di sini gambarnya kurang jelas, dan untuk memperjelasnya di sini terdapat detail objeknya. Seperti pada prosker yang saya buat tadi atau proses pembuatannya tadi. Kemudian ini adalah hasil dari metode closest facility. Terdapat rute mobil ke arah rumah atau rute tercepat mobil ini atau taksi ini ke rumah terdekat atau ke rumah pemesannya. Itulah tadi cara pembuatan peta network analysis menggunakan 3 metode, yaitu metode RAUT, metode New Service Area, dan metode New Closest Facility. Demikianlah pemaparan dan presentasi pembuatan network analysis pada praktikum psikomodelan spasial menggunakan aplikasi ArcGIS. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.